Sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu mari kita mendengarkan sambutan singkat dari Roy Syuriah kami kepada Bapak Associate Profesor Agus Pramono. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Syafina Lutfia Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, wassalatu wassalam ala syedina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ala didil alim adada kulli harfin katban wa yaktubuh abadal badini wa hadrut zuhirin. Sebagai laporan bahwa kajian ilmiah ini adalah kajian yang kedua setelah sebelumnya kita adakan kajian ilmiah di bulan pertengahan Januari, dan untuk secara total ini sudah memasuki kajian yang 17 dari sejak PCNU FREU berdiri pada tahun 2016. Kita tahu bahwa endemi COVID-19 ini sangat melegenda dan bahkan mendunia, dari tadinya endemi menjadi pandemi, dan PCNU FREU hadir untuk menyajikan knowledge pengetahuan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan pelajar-pelajar Rusia pada khususnya, agar kita senantiasa waspada untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Sebagai laporan di WHO melaporkan bahwa dengan adanya COVID-19 ini ada sisi positif yang bisa kita telaah, yang mana untuk kaidah kandungan polusi yang sebelumnya di atas 100, kini berdasarkan Air Quality Index level sudah turun menjadi 50. Ini artinya bahwa kualitas daripada polusi menjadi semakin turun, sehingga seolah-olah bumi merefresh kembali. Melalui kodam Allah, malaikat Taus itu pastinya sudah menstabilkan energi bumi. Riset yang dilakukan oleh Profesor Dmitry Polakov pada tahun 2012 itu melakukan sebuah hipotesa bahwa pergeseran rotasi bumi mencapai 12 derajat. Artinya bumi ini ketika posisi porosnya terhadap matahari, jika 12 derajat mencapai 180 derajat, matahari akan terbit dari timur. Tapi dengan adanya stabilitasi rotasi bumi ini, kita percaya bahwa dunia atau bumi ini akan menjadi stabil kembali. Itulah salah satu efek positif daripada keberadaan COVID-19 yang sudah menjadi qadarullah ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan surat himbauan atau maklumat dari teman-teman PCNU FREU nomor 0503 PCNU FREU Romawi 4 2020. Salam silaturahmi kami sampaikan kepada pelajar-pelajar NU di Rusia berkenaan dengan meluasnya penyebaran COVID-19. Kami segenap pengurus PCNU FREU menyampaikan duka mendalam kepada seluruh keluarga penderita COVID-19 yang meninggal dunia ataupun yang sedang mengalami gejala COVID-19. Semoga diberi kesabaran dan kesembuhan. Sebagai upaya lanjut untuk menahan laju dan memutus mata rantai virus COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh warga PCNU FREU yang pertama mematuhi instruksi himbauan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah di mana kita berada, termasuk tidak keluar rumah maupun asrama dan menjaga jarak social distance. Yang kedua, tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat, produktif, dan tetap fokus pada proses pembelajaran masing-masing. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang keempat, tetap tenang dan tidak panik. Yang kelima, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Demikianlah surat maklumat himbauan ini kami sampaikan, ditandatangani oleh Ketua PCNU FREU Saudara Amin Maulana dan Sekretaris Umum Saudari Syafina Lutfia Zahro mengetahui Roy Syuriah. Terima kasih, syukron wa tumtum bil khairi wal barakati wa najah wa bilul muafiq ala aqwal mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Pram. Nah, kembali lagi, seperti yang kita ketahui, dunia telah digemparkan oleh makhluk kasat mata yang hingga kini berdasarkan data yang kami miliki per 11 April 2020 di seluruh dunia telah terjangkit sejumlah 1.703.816, meninggal sebanyak 102.892, dan sembuh sebanyak 377.850 orang. Sedangkan dari Indonesia sendiri
terjangkit sejumlah 32 orang dan meninggal sebanyak 327 dan sembuh sebanyak 286 orang. Mungkin perlu saya sampaikan, barangkali teman-teman yang di luar dari Rusia ingin mengetahui bagaimana kalau di Rusia sendiri. Nah, di Rusia ini angka kasus terinfeksi lebih besar daripada Indonesia, yaitu ada sejumlah 13.584 orang terinfeksi dan meninggal sebanyak 106 dan sembuh sebanyak 1.045 orang. Nah, dari sini sudah tentu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, termasuk salah satunya yaitu PSBB atau seperti yang kita kenal pembatasan sosial berskala besar, di mana yang juga telah diterapkan di berbagai negara terdampak COVID-19 ini. Namun juga tentu segala upaya lain masih terus diusahakan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, termasuk juga di sini peran perguruan tinggi.